Jadi bahkan ada omsetnya sampai miliaran loh per bulan untuk sampah loh, dari sampah. Abis ini Anda jadi Polhut ya, saya mau mengelola sampah aja. Saya ingin jadi miliarder. Aman sini. Jam berapa nih? Kenapa? Nyari takjil. Ya, ini azan asar baru beres. Ya kan kita kudu persiapan. Ayo patungan nih, 2000 pertama dari gua. 2000 pertama beli takjil. Ayo nih. Saya menghargai ketika Mas David mengajak saya mencari takjil. Tapi kalau Mas David cuma kasih 2.000 rupiah, mau apa ini? Mau buka puasa pakai cabai? Hah? Ya ilah ya kurang segitu. Ya kurang lah. Pakai tanya lagi. Nih sini nih, lo lihat nih. Nih. Apa? Ini kurangnya. Wih, gelap. Ini kurangnya tuh. Kan sampah, itu kan sampah. Kita mencari takjil. Dia ngecilin orang. Ini bisa jadi duit nih. Bagaimana mungkin ada sampah jadi uang? Coba, uang. Jadi berubah, jadi uang. Kita bawa ke tukang takjil, kita tuker sama risol, sama gorengan, sama lontong. Tuker sampah. Gue denger kan bisa jadi duit nih sampah. Maksud Anda bank sampah? Iya, itu kan duit kan. Bank sampah jadi duit. Iya, tapi caranya bukan bawa ke tukang risol, tukar dengan risol, bukan begitu. Ada mekanismenya, ada polanya, bagaimana mengubah sampah menjadi uang tuh ada. Tidak begitu, asal ambil aja di situ. Mau tahu tidak caranya bagaimana? Muka-muka tidak paham nih. Sini saya ajak ketemu ibu direktur, ini direktur bank. Sini. Temen lu nggak diajak? Nah ini, tapi ini direktur kita sini. Dur, Halo. lu nggak bilang-bilang masa mau ketemu direktur bank gue pakai sendal? Ya, namanya nasabah prioritas mau pakai jas hujan juga boleh. Iya benar. Iya kan, ini Ibu Vinda. Ini dia Iya. tanya-tanya soal bank Halo. sampah Halo, tadi. Ibu. Saya David tuh Vinda. Sehat selalu ya Apa Ibu kabar, ya. Mas? Ini Ibu Vinda Damayanti adalah Direktur Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Iya. Jadi kalau Mas David bingung bagaimana sampah itu bisa jadi uang, nah beliau inilah yang jago dalam Direktur. segala. Bisa Iya. ngajuin kredit bu, saya bu. Bukan itu. Bukan itu. Jangan mentang-mentang ada banknya kemudian mau kredit, mau apa, tidak. Emang beda bank sampah sama bank konvensional yang biasa? Belum pernah dengar bank sampah ya? Pernah bu, cuman saya pikir tempat minjem duit juga. Ya, jadi gini, kalau bank sampah itu tuh adalah tempat atau fasilitas untuk ngumpulin sampah. Sampah dan juga di situ bisa mengolah sampah dengan cara 3R. Reduce, reuse, recycle. Nah, selain itu bank sampah ini juga fungsinya untuk mengedukasi masyarakat. Jadi kan seperti Mas David kan banyak belum tahu kan tentang ini. Jadi maka salah satu fungsi bank sampah ini untuk mengedukasi masyarakat bagaimana sih caranya mengelola sampah dengan baik, terus merubah paradigma masyarakat gitu Kak, bagaimana caranya supaya mulai bisa memilah sampah dari rumah sendiri gitu. Nah itu pola kerja bank sampah sendiri kayak Iya. apa? Ada bunganya juga nggak Pak? Ya kan gini, bedanya dengan bank yang biasa. Ya. Kan kalau Mas David menabung itu kan pakai uang ya. Ya. Nah, di bank konvensional. Tetapi kalau bank sampah, kita nabungnya pakai sampah. Nah, Mas David bawa sampah ke bank sampah, nanti ditimbang, terus nanti bisa dikonversikan ke uang gitu. Jadi daripada dibuang, ya mending dikumpulkan di bank sampah, nanti dapat duit Jadi deh. duit. Iya. Nah kemudian sampahnya ini sampah apa saja Bu yang bisa kita setorkan ke bank sampah? Ya, jadi di bank sampah itu Mas David, Mas Abdul itu bisa bawa sampah plastik. Plastik. Ya, seperti botol-botol air kemasan. Atau sampah-sampah plastik yang lain. Ya. Terus sampah kertas. Terus sampah ini apa namanya? Logam.
minuman kaleng, sama kaca. Nah itu semua Muka-muka bisa. hasil operasi plastik bisa dibawa juga, Bang. Nah bisa gitu ya, dikeletekin dulu ya. Ini kasih ke sampah. Nggak bisa itu sampah-sampahnya. Ya Anda nggak bisa juga kasih sampah masyarakat nggak bisa. Nggak Iya bisa. benar, nggak Orang bisa. bank juga nggak mau itu. Iya. Jadi Iya. itu Mas David bisa tuh mulai pilah-pilah sendiri di rumah sampah-sampahnya Iya. untuk setorkan ke bank sampah. Nah ini Iya. bank sampahnya sendiri itu sudah banyak Bu. Maksudnya Nah, jadi kan bank sampah ini ya, bank sampah itu ada 2 jenis. Ada bank sampah unit sama bank sampah induk. Bank sampah unit itu yang banyak di RT, level kelurahan, di kalau di kantor-kantor. bank konvensional kayak unit-unit Ah iya mungkin ya cabang-cabangnya yang Cabang-cabangnya. kecil-kecil ya. Nah itu biasanya yang ngelola tuh masyarakat gitu ya. Tapi kalau yang besarnya itu ada bank sampah induk. Bank sampah induk tuh ngumpulin sampah-sampah yang dari bank sampah unit atau BSU. Nah jumlahnya di Indonesia ini udah hampir 17.000 sebenarnya bank sampah di seluruh provinsi. Itu yang Iya. unit atau yang Campuran. Yang campuran. Kalau nggak salah di yang bank sampah induk ini ada 600-an sekian. Tetapi kalau yang bank sampah unit itu yang karena tersebar di kabupaten kota, jadi jauh lebih banyak, sekitar 16 ribuan Iya, gitu iya. nilainya. Artinya kalau provinsi kita 38 untuk 600 yang bank Sampah induk, sampah induk sudah lumayan itu. iya, mesti ditambah lagi sih Iya, sebenarnya. iya, Ha-ha. Nah, berarti kalau saya punya sampah, Bu, udah saya pilah-pilah nih, untuk saya cairin jadi duit nih, Bu. Iya. Itu ada minimalnya nggak? Antar saya bawa 1 botol doang, itu ada harganya Iya. nggak, Bu? Apa Ini- harus ada Satu minimal? botol doang bikin Enggak pot. sih, berapapun sampah itu akan ditimbang. Cuman kan masing-masing jenis sampah itu kan ada nilainya, harganya per kilonya tuh berapa. Beda-beda ya? Jadi kalau Mas David bawanya 1 botol ya dapetnya berapa deh. Iya. Jadi kalau dikumpulin dulu sampai banyak, nanti ditimbang kan dapetnya lebih banyak. Terus nanti dari bank sampah akan dikirim ke tempat daur ulang sampahnya. Artinya kalau semakin banyak dapatnya banyak. Kalau cuma 1 botol mah nggak usah ke bank sampah, ke stadion lempar wasit nah itu. Kalau cuma 1 botol mah. Bu, kemudian Ya. dari yang tadi sudah 600 induk, Ya. ada 16.000 sekian yang unit dan segala macam itu. Itu efeknya untuk mengurangi sampahnya sudah lumayan terasa. Oh, ya jelas sih sebenarnya ya. Kalau semua orang kita mengumpulkan sampah ke bank sampah unit, ya pasti berkurang lah terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan pasti berkurang kan sampahnya kan. Jadi bukan dibuang ke TPA, tempat pemrosesan akhir, tapi kan dimanfaatkan lagi jadi produk. Kayak sampah-sampah botol plastik gitu-gitu, dia jadi kaos, bisa jadi bisa ya, sepatu, kayak gitu-gitu. Makanya kan daripada dibuang ke TPA, padahal kan plastik punya nilai tambah ya, nilai Ya. unit. Jadi dari sisi lingkungan jadi bersih. Dari sisi sosialnya juga masyarakat partisipasi jadi banyak, ekonomi juga nambah kan. Jadi Iya. buat ini Dan dia itu tadi masuk di 3R tadi, reuse benar, tadi, iya tadi, recycle, tadi, iya. itu ya. Makanya sekarang perlu sekali kita menyebarluaskan prinsip 3R ini ke seluruh masyarakat. Bahwa ada loh sampah ini bisa jadi duit gitu. Iya, Itu kan tadi ngomongin yang plastik-plastik, Bu. Kalau Iya. yang organik-organik ada nilainya juga. Nah, organik itu juga banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, dari sampah organik ini bisa dibuat kompos. Terus bisa dibuat maggot ya. Maggot ini sekarang lagi in banget nih. Maggot itu apa, Bu? Maggot itu adalah jadi dari lalat black soldier fly. Black soldier fly itu nanti kan nanti muncul kayak larva gitu, kayak iya. uget-uget apa sih namanya sih? Ya ulet-ulet kecil. Iya, apa nama tuh? Belatung. Bilatung. Oh, belatung, Dia ya. tuh makanin sampah, terus nanti dia jadi kering, itu proteinnya sangat tinggi sekali. Jadi bisa pakan ternak, terus malah bisa jadi kosmetik katanya gitu sekarang. Jadi nilai tinggi sekarang. Banyak banyak yang diekspor juga sekarang ini. Itu mungkin salah satu dari Iya. sekian banyak inovasi Iya. yang ada di bank Iya. sampah. Ada lagi. Ada Inovasi lagi. dan teknologi yang Nah, diterapkan di sekarang bank sampah. ini sampah domestik itu sekarang bisa dijadikan listrik, biogas. Jadi kan makanya kita tuh ada beberapa ya pembangkit listrik tenaga sampah. Jadi sampah diolah menjadi listrik. Itu udah ada tuh. Oh, saya pernah baca yang di Solo ya. Iya, di Solo, ada di Surabaya, juga ada di Jadi itu Benowo. diubahnya sampahnya diapain, Bu, biar bisa Sampah itu jadi seperti dibakar di insinerator gitu, digerakkan menjadi turbin terus jadi listrik gitu. Iya, kemudian ada juga kita sebut menjadi refuse derived fuel. Nah, itu sampahnya itu nanti diambil terus bisa dikirim ke pabrik semen juga.
semen. Bisa dimakan diolah semen. Ya jadi sampah banyak sekali gunanya. Makanya jangan berkecil hati Mas Abdur. Sampah banyak sekali gunanya, jangan Iya, berkecil hati. maka jangan buang-buang sampah. Bukan saya, kan dari tadi Anda yang tidak percaya sampah bisa jadi uang. Kenapa jadi sayanya nih? Bu, lalu kemudian tadi hampir sudah tersebar lah, maksudnya tersebar lah dengan segala macamnya itu. Di kota-kota besar untuk kita tahu sudah ada di kota saya misalkan ada bank sampah atau tidak, itu bagaimana Bu? Nah, ini memang ya, ini yang harus kita tingkatkan. Tetapi kan kita punya namanya sistem informasi pengelolaan sampah nasional. Itu sebenarnya ada semua informasi tentang bank sampah. Kita ada sistem informasi manajemen bank sampah. Jadi bisa kalau www.simba.menlhk.go.id, lihat di situ ada bank sampah. Di mana aja tersebarnya bank sampah. Lihat industri daur ulang, di sana juga ada datanya. Jadi nanti dari situ Mas David, Mas Abdul bisa kalau mau ngirim bank sampahnya, lihat di situ yang terdekat di mana sih bank sampahnya. Itu kan kalau ngecek online, kalau offline misalkan. Saya kan jarang punya internet, Bu. Iya. Aduh, sampah nggak punya, apa-apa nggak punya. Misalkan saya mau ngecek di kelurahan apa Ya, gitu, apa di kecamatan gitu bisa ya? Bisa, ya cuman kan harus effort ya Iya, datang iya, situ. Bisa ke DLH ya, DLH kabupaten kota itu bisa tanyakan. Rata-rata sih hampir banyak yang punya sekarang. Artinya sesimpel mungkin kita di Google kita klik aja, ketik aja bank sampah Depok, misalkan kalau saya. Oh, Bank sampah coba Depok, iya, Bank sampah Bank Sawangan. sampah di Depok, bank sampah di Jakarta Ya, Pusat gitu, mungkin banyak. Bisa ketemu. Iya. Itu dampak ekonominya buat masyarakat berasa sekali ya Bu ya bank sampah. Ya, ini? ya jelas dong ya. Apalagi kalau misalnya masyarakat itu terlibat gitu di situ berpartisipasi aktif. Jadi dia menabung sampah, ya pasti kan dapat income ya, dapat Income. masukan tambahan yang semula nggak jadi apa-apa menjadi apa-apa, menjadi Ibaratnya uang. belanja bulanan ada cashbacknya Bisa, tuh ya dari iya. sisa-sisa Nah, makanan. jadi tuh pernah ada di bank sampah mana ya? Saya lupa, di Bali atau di mana. Dia tuh nabung di situ. Pas mau lebaran diambil tuh lumayan banyak buat nambah-nambah bisa, buat jadi kita lebaran. setor sampah, uangnya nanti Bisa, aja. iya bisa. Banyak baru kita ambil. Banyak, Boleh. iya boleh. Kan kalau dikit-dikit kan berapa sih? Dia ntar kan habis Iya, kepake benar. gitu. Apalagi David itu kepake Iya. terus buat isi uduk. Dari segala macam yang dicanangkan ini, kegunaan bank sampah, inovasi dan segala macam untuk manfaat untuk masyarakat kan luar biasa. Lalu kemudian apa tantangannya Bu sampai saat ini? Tantangan utama di kita tuh ya adalah merubah mindset, merubah perilaku masyarakat. Bagaimana caranya untuk mengolah sampah, memilah sampah dimulai dari rumah gitu ya. Karena sulit sekali. Jadi makanya sekarang kita itu mempunyai program untuk mengedukasi masyarakat itu dimulai dari anak-anak usia dini. Jadi itu pelan-pelan. Tetapi kan kita juga nggak hanya dari anak muda, anak kecil, tapi semua lapisan masyarakat perlu kita edukasi. Itu yang pertama. Yang kedua, pengurus bank sampah ini harus komitmen dan konsisten gitu mengoperasikan bank sampahnya. Karena ada bank sampah unit misalnya hari Senin operasi, hari kedua operasi. Terus misalnya hari Kamis, Jumat, Sabtu mereka libur. Oh, semau-maunya. Nggak mau-maunya. Pakai tukang nasi uduk di Tanah Abang tuh, Bu. Ada ya? Orang Betawi kalau dagang semau-maunya. Nah, itu makanya. Mau hari buka, mau hari tutup dia yang ngatur. Pelanggan mah, lah tutup. Makanya giliran kita bikin nggak ada kan gitu kan. Jadi giliran kita mau nabung, nggak ada bank sampahnya. Itu salah satu. Jadi komitmen bank sampah ini penting banget. Jadi konsistensi yang paling penting. Iya. Tapi ini dari semua bank sampah itu terintegrasi ke KLHK tentunya. Oh iya. Monitoring. Jadi segala macam. semua bank sampah kan nanti ada SK-nya tuh dari kelurahan atau dari Pemda setempat. Nanti mereka tuh terintegrasi, terjaring dengan sistem informasi manajemen bank sampah. Jadi kita makanya teman-teman yang mau lihat informasi bank sampah bisa lihat dari situ. Karena bank sampah semua input datanya harus ke sistem itu. Contoh misalnya Bu, kami berniat selain menjadi nasabah pengen punya bank sampahnya. Boleh banget. Gimana caranya? Boleh banget. Jadi kan bisa, kita nih sekarang punya buku panduan pembentukan bank sampah unit. Bisa tuh siapapun yang mau bisa akses tuh ke Simba itu Simba. Atau bisa nanya-nanya ke kita ya, ke Direktorat Pengurangan Sampah atau ke DLH setempat.
Boleh, jadi Warnanya seneng banget. terbuka untuk masyarakat. Boleh dong. Kalau dia mau Iya. membuka jadi unit bank sampah Boleh banget, boleh banget. Jadi asal komitmen ya, Ya, konsisten. Itu sangat membantu sekali. Ya, buat- jangan Senin buka, Selasa Nah tutup, itu Rabu makanya, tutup. iya. Lu niat mau buka? Hah? Mau buka bank sampah? Ah, iya Dia bisa dong. masukin dulu di situ. Iya. Nah, gue jadi security-nya. Security bank sampah. Dari bank sampah yang banyak ini, kemudian kita sudah setor-setor itu. Selanjutnya disetornya kemana? Nah gini, jadi kalau misalnya Mas Abdur, Mas David itu sebagai bank sampah unit, bisa ngirim ke bank sampah induk, bisa ngirim ke industri daur ulang langsung, bisa ngirim ke ke pengepul. Nah, tapi biasanya enaknya kan supaya kalau banyak jaringannya kan malah harga semakin murah kali ya. Kalau langsung ke pendaur ulang itu lebih bagus. Makanya kita harus tahu lokasi mau buat bank sampah itu ada off taker nggak di sana gitu. Kalau ada off taker di sana bagus dan kerjasama lah. Jadi kita harus kolaborasi sama-sama nih, bank sampah, pemerintah, sama juga industri daur ulangnya, sama LSM-nya. Jadi kalau kita terbentuk ekosistem yang bagus ya, insya Allah bagus lah bank sampah unitnya jalan bagus. Nah itu terkait kolaborasi tadi, sampai sejauh ini sudah seperti apa Bu? Kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, LSM, masyarakat dan lain sebagainya. Ya, jadi kan di sini pemerintah di sini kan fungsinya kita adalah membina bank sampah unit, membina bank sampah maksudnya, terus mengedukasi masyarakat. Kita suka kerjasama gitu dengan dengan LSM sekitarnya, LSM ada sociopreneur dan lain sebagainya itu bisa ngebantu loh untuk mengembangkan bank sampah dan mengedukasi juga masyarakat. Itu Mas David. Jadi Mas Iya. David bisa tuh sebagai elemen masyarakat ikut membantu, menyadarkan orang, sampah. Jangan bingung gitu. Enggak, saya lagi bingung nih, Bu. Bingung apa Karena sih? ada satu sampah yang sedang banyak-banyaknya di Indonesia. Ah. Yang kayaknya potensi jadi uang nih, Bu. Apa tuh? Itu sampah-sampah komentar netizen tuh. Di timeline kan suka banyak yang nyampah, Bu, di Instagram. Itu bisa jadi bank sampah kalau Itu jadi dia duit juga ya? komentar plastik. Nah, bisa tuh. Kayaknya potensi tuh, Bu, karena banyak yang nyampah di timeline. Logam. Nah, iya. Kaleng. Nah, itu jadi duit tuh ya. Tapi kalau itu kan tadi skalanya mungkin kalau yang di kampung-kampung. Ada nggak sih, Bu, yang levelnya menengah ke atas gitu, yang udah klaster perumahan, komplek-komplek, yang punya inisiatif untuk itu? Banyak. Sebenarnya sekarang gini, ada bank sampah unit yang semula dari kecil, sekarang udah jadi bisnis besar. Ada tuh, ada yang di Sentul, ada yang di Bandung. Malah dia justru sekarang kemana-mana dia menyebarkan, mengajak masyarakat berbagai macam program mereka punya. Karena kan biasanya gini, Bu, kalau anggaplah MLM gitu ya, kan butuh contoh sukses dulu nih. Baru Udah orang punya pada kapal ngikutin. pesiar nih, helikopter. Kapal pesiar apa, Po? Ya, biasanya gitu. Nggak nyampe. Biasanya Dia gitu. bisa kan punya mobil mewah dulu, baru, wih, itu dari bank sampah orang bisa level ekonominya naik. Iya benar itu. Tapi itu kenyataan Itu ada. kenyataan Ada. Jadi ada tuh satu ya dari mulai nol dia sampai keluar dari pekerjaannya. Terus orang tuanya marah-marah dari nol. Sekarang jadi bisnis besar dia. Bahkan dari popok pun bisa jadi dari popok Pampers. Pampers. Dari Oh, Pampers Pampers bisa. Bisa. Jadi ini. Saya tuh taunya kalau yang di Malang dulu waktu saya kuliah, ada teman saya itu dokter. Pasiennya tuh bayar pakai sampah. Iya gitu banyak Iya. gitu. Jadi bayarnya, jadi ada bank sampahnya juga, jadi Iya. bayar pakai sampah. Iya benar. juga Di daerah-daerah tuh banyak sekali yang seperti itu. Nah ini berarti kalau kita galakan dengan luar biasa segala macam, ini bisa mengubah pola hidup masyarakat juga ya untuk peduli dan segala macam. Nah ini yang kita harapkan ya. Memang kunci utamanya edukasi. Jadi kita harus terus gitu ya, konsisten ngajarin. Jadi bukan hanya dari pemerintah aja, tapi dari semua di sini yang udah paham harus ngajak juga. Ya, kayak MLM dong, tarik anggota-anggotanya lagi supaya bisa. Nah dari situ sudah akan berubah lah mindsetnya. Contoh sekarang, ada banyak sekarang anak-anak muda yang membuka bisnisnya itu untuk pegiat sampah gitu. Jadi misalnya ada sociopreneur yang punya refill station. Jadi refill tinggal nggak usah bawa kemasan lagi orang, tinggal refill aja. Terus ada nyediain wadah-wadah. Jadi kalau ada yang kantor-kantor mau rapat,
ke mereka pesan, nanti wadahnya dikembalikan lagi. Ya. Itu udah banyak kegiatan itu. Jadi ya semoga semakin lama semakin banyak. Ada tidak sih upaya-upaya dari pemerintah Bu untuk membuat gerakan menyetor sampah, memilah sampah, Iya. menyetor sampah ke bank sampah dan segala macam ini jadi kayak gaya hidup yang keren, Oke. apa segala macam gitu. Iya, jadi gini ya, sekarang kita harus suka dan suka nggak suka, mau nggak mau kita harus mulai melakukan pengurangan sampah mulai dari pemilahan. Iya. Kenapa? Sekarang tempat pemrosesan akhir atau TPA nanti tahun 2030 pemerintah sudah menyatakan tidak boleh ada pembukaan TPA baru lagi. Berarti kalau misalkan nanti ada TPA yang sudah penuh gitu, sudah tidak bisa lagi buka yang Nggak baru. bisa. Jadi sekarang kita semua suka nggak suka, mau nggak mau harus memilah sampah dan kirim sampahnya ke bank sampah. Bank sampah ini nanti akan menjadi besar gitu ya. Orang-orang di bank sampah ini ya, kalau dia komitmennya bagus, konsisten, dia tuh bisa melakukan inovasi gitu terhadap pengelolaan sampahnya. Nama reduce, reuse, recycle. Pelan-pelan menjadi besar. Nah, saya tertarik nih Bu. Biasanya kan orang Indonesia suka sama hal-hal yang potensinya akan besar di beberapa tahun ke depan gitu Bu. Iya. Jadi mulainya dulu-duluan nih Bu ya. Dulu-duluan. Iya, sebelum keduluan orang mending kita mulai dari sekarang nih. bener, Karena tadi iya. 2030 jadi bisa Nggak jadi mungkin ada lagi ya. potensi bisnis Iya. yang gede ya. Jadi jangan menganggap bank sampah ece-ece, enggak. Itu potensi ekonomi tinggi sekali Dan itu gitu. sudah dibuktikan dengan beberapa selebriti yang saya lihat Oh iya. sudah mulai membuat juga bank sampah Membuat dan mereka terlihatnya keren juga. Keren gitu. juga. Mereka tuh proaktif ya mengajak masyarakat untuk melakukan gaya hidup minim sampah. Iya. Bawa tumbler sendiri, Iya. bawa tas buat belanja sendiri Betul, gitu. betul. Bahkan sekarang bank sampah itu menjemput sampahnya ke rumah masing-masing. Iya, jemput bola. Jemput bola atau misalnya ada produk-produk rumah tangga, mereka keliling tuh ke kompleks-kompleks. Jadi nanti orang-orang di kompleks tinggal refill aja dengan wadah-wadah yang ada. Dan kita juga memang sudah menjadi rahasia bukan rahasia lagi kalau kita lihat di sektor-sektor informal, orang itu sukses dalam mengelola Sukses banget, mengelola iya. sampah itu ya. Iya, Banyak sampah. gede-gede, maksudnya Iya. secara tingkat ekonominya naik juga. Benar. Jadi bahkan ada omsetnya sampai miliaran loh per bulan untuk sampah loh, dari sampah. Jadi makanya kalau konsisten, komitmen bagus, mereka rajin, itu tinggi. Iya, kayaknya abis ini Anda jadi polhut ya, saya mau mengelola Pol. sampah aja. Saya ingin jadi miliarder. Nggak perlu jawab kuis, tidak perlu di kursi panas. Bisa jadi orang kaya dari Iya. sampah ya. Benar itu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu untuk Sama-sama, penjelasannya. iya. Kami terbantu sekali, apalagi Mas David ini yang tadi tidak percaya sama sekali kalau sampah bisa berubah menjadi uang. Itu tadi kan David. Iya, saya habis dari sini mau langsung nyari sampah-sampah Bu. Iya gitu, semoga bermanfaat. Amin. Dan Iya. pas bulan Ramadan, Iya. ini ya saatnya kita untuk mengubah hal-hal yang buruk menjadi yang baik. Iya. Berpindah menjadi manusia yang lebih baik, karena bagaimanapun kebersihan itu sebagian dari iman. Dan Allah juga sudah menjelaskan di surat Al-A'la gitu ya. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan ia mengingat nama Tuhannya. Kemudian ia beribadah. Jadi begitu Iya. Mas David. Mari kita menjaga alam ini segala macam karena semua ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Ya udah, pulang bareng gue ya, mampir bank sampah. Nah, iya, mantap. Boleh. Ini berapa kilo kalau saya kiloin kira-kira? Cari sampahnya bukan saya yang ditimbang, Bos. Emang ini sampah, bukan sama masyarakat. Iya.